Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rizkuna Channel. Kali ini saya sedang berada di Kota Cirebon, tepatnya di daerah Harjamukti. Nah, di sini tuh ada salah satu tempat yang mungkin cukup unik dan menarik dan juga tak lazim ya. Di belakang saya ini ada satu buah rumah yang semua bahan bangunannya itu diambil dari tempat pemakaman umum seperti bekas batu nisan, bekas kayu di tempat pemakaman umum dan juga yang lainnya. Dan konsep rumahnya sendiri itu konsep rumah ruangan terbuka. Dan bagi yang penasaran seperti apa sih suasana rumah milik Pak Mul yang berada di Kota Cirebon yang semua bahannya dari tempat pemakaman umum, tontonin terus video dari Rizkuna Channel sampai selesai. Saya doakan yang selalu menonton video dari Rizkuna Channel sampai selesai, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam urusan mencari rezeki. Langsung saja kita jalan dan menyimak suasana rumah Pak Mul. Sekarang saya sudah nyampe di rumahnya Pak Mul yang semua bahan rumahnya itu diambil dari tempat pemakaman umum. Contohnya seperti ini nih. Dindingnya itu dari bekas batu nisan di pemakaman umum Kemelaten. Konsep rumah Pak Mul sendiri ini merupakan konsep rumah ruangan terbuka. Jadi kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga semuanya terpisah, tidak ditutup ya. Nah, ini nampak depan merupakan area taman dari rumah Pak Mul. Dan biasanya kan kalau untuk tembokan seperti ini terbuat dari batu bata, dan Pak Mul beda dari yang lain, ini dari batu nisan kuburan dikumpulin terus dipelur, dilapisi sama semen batu. Jadi kelihatannya bagus juga ya para sahabat Rizkuna Channel. Dan tadi saya sudah izin terlebih dahulu kepada Pak Mul untuk meliput keliling-keliling lihat situasi rumah Pak Mul. Dan emang benar rumah Pak Mul itu menurut pengakuan warga sekitar memang semua bahan bangunan rumahnya itu hampir 80% diambil dari pemakaman umum bekas makam yang sudah rusak. Nah, ini juga tembokan yang ini dari batu nisan, bukan dari batu bata. Bahan kayu dan juga yang lainnya itu sama diambil di tempat pemakaman umum. Nah, ini merupakan pintu masuk menuju rumah Pak Mul. Kalau ini kan halaman depan, ini merupakan pintu masuk untuk menuju ruang keluarga, ruang tamu, ruang makan, ruang sholat, dapur, dan juga yang lainnya. Di samping pintu masuk ini, jadi kita disuguhi langsung dengan kolam ikan yang sangat indah sekali para sahabat Rizkuna Channel. Itu airnya sangat bersih dan jernih, ikan-ikannya juga pada besar-besar. Bisa para sahabat Rizkuna Channel lihat. Nah, ini lantai dari rumah Pak Mul terbuat dari batu nisan semua nih. Oke. Cuman kalau yang ini belum dilapisi batu bata. Bukan dilapisi batu bata, sorry, semen batu. Kalau yang sampingnya itu sudah dilapisi semen batu. Jadi tidak terlihatan. Nah, itu Pak Mulnya sedang memotong rambut. Kebetulan Pak Mul juga membuka usaha pangkas rambut ya di sekitaran Kabupaten Cirebon. Ini merupakan tempat tunggu atau para tamu yang berkunjung di sini duduk di sini ngobrol santai bareng Pak Mul. Tapi nanti kita akan keliling-keliling terlebih dahulu karena Pak Mulnya sedang ada pekerjaan. Nanti kalau Pak Mul sudah beres bekerja, kita akan ngobrol secara langsung kepada Pak Mul. Assalamualaikum Pak. Pak, saya izin dulu Pak ya, keliling-keliling dulu. Ya, sok, boleh. Oke. Sorry. Nah, di sebelah sini ini merupakan tempat kumpul para keluarga Pak Mul bersama anak kalau misalkan nonton televisi. Jadi kita harus melintasi jembatan yang terbuat dari bambu. Nah, kondisinya seperti ini para sahabat Rizkuna Channel. Ruang kumpul keluarga Pak Mul. Di sini juga sama, ada kolam. Dan dinding-dindingnya juga itu dari kalau yang itu kan yang dinding sebelah sana itu merupakan rumah dari tetangga Pak Mul, jadi terbuat dari batu bata. Kalau selebihnya terbuat dari batu nisan. Sangat nyaman sekali ya para sahabat Rizkuna Channel konsep rumahnya. Jadi kalau kita duduk santai di sini, ngopi di sini sangat nyaman banget.
Kita akan lanjut ke sebelah sana. Itu merupakan di sebelah sana itu tempat sholat atau musola di rumah Pak Mul. Dan di sebelah sana itu dapur dan juga kamar tidur. Tapi kita akan berkunjung ke sini terlebih dahulu. Nah, ini merupakan ruangan tempat beribadah atau musola keluarga Pak Mul di sini. Dan juga sekaligus di sebelah sini itu merupakan kamar mandi. Kamar mandinya sangat indah sekali para sahabat Rizkuna Channel. Dan juga sama itu bawahnya itu dari batu nisan. Yang ini itu bukan dari batu bata tapi terbuat dari batu nisan bekas. Ini kamar mandi keluarga Pak Mul seperti ini para sahabat Rizkuna Channel. Ya konsep karena bikin rumah ini jadi ngambil itunya filosofinya itu belajar sabar. Soalnya kan kehidupan tuh naik turun. Contohnya kecil itu kan jalan nggak ada yang rata gitu, ada naik turun semuanya gitu. Kayak gitu. Kehidupan naik turun gitu, nggak ada itu, nggak selamanya di atas, kan ada yang ke bawah gitu. Jadi kehidupan itu kadang kita berada di atas, kadang di bawah. Jadi di rumah Bapak ini semuanya tidak ada yang rata ya Pak ya? Iya. Naik turun terus harus kalau menyeberangin jembatan itu filosofinya kayak gimana sih Pak? Ya belajar sabar, jadi semua juga harus sabar, pelan-pelan gitu. Nggak usah gerada-geru, suka pelan kan. Kalau itu kan jadi misalnya kita taruh itu kan bisa kejebur gitu. Jadi kan gitu. Jadi filosofi jembatan itu emang benar Pak? Kalau orang yang nyebrang jembatan pasti ekstra hati-hati. Hati-hati apa ya? Kalau misalkan jalan bagus pasti lari. Iya. Gitu. Jadi kebanyakan orang yang datang ke sini walaupun anak-anak tidak ada yang lari ke sana kemari ya Pak ya? Soalnya ininya ya lantainya naik turun terus. Ya kan naik turun tuh ke situ juga naik turun semua gitu. Saya akan mencoba berjalan menuju salah satu ruangan yang berada di atas. Gak tahu ini tempat apa ya. Kita akan coba naik. Bismillah. Oke. Oke. Nah, saya sudah nyampe di atas. Ini kayaknya tempat tidur Pak Mul nih di atas ini. Tempat beristirahat Pak Mul. Jadi saya harus menaiki tangga seperti ini terlebih dahulu para sahabat Rizkuna Channel. Lumayan susah juga ya. Dan setelah nyampe di atas sangat nyaman sekali. Udara dari luar itu sangat segar, apalagi kalau pas di malam hari. Ini tempat istirahat Pak Mul. Karena kelihatan di sana ada jam dinding dan juga salon buat dengerin musik. View ke bawahnya itu langsung kayak gini. Konsep rumahnya sangat bagus sekali nih. Saya juga kepengen punya rumah kayak gini. Apakah sama para sahabat Rizkuna Channel pengen mempunyai rumah seperti ini? Oke, lanjut ke jalan ke tempat makan atau dapur dari rumah Pak Mul. Nah, dinding yang ini kan kelihatan tadi dari luar itu dari bekas batu nisan, tapi kalau pas dari dalam sudah dilapisi dari semen batu kayak gini. Jadi tidak terlihat batu nisannya para sahabat Rizkuna Channel. Tempat masak Pak Mul. Dan Pak Mul tinggal di sini hanya bersama 2 orang anak dan cucu kalau katanya. Tapi nantilah kita akan ngobrol secara jelas dan detailnya. Nah, sekarang saya sedang bersama Pak Mul selaku pemilik rumah yang semua bahan bangunannya itu diambil dari bekas tempat pemakaman umum. Assalamualaikum Pak Mul.
Waalaikumsalam. Nah, saya diberi kesempatan untuk ngobrol, diperbolehkan ngobrol sama Pak Mul. Pak Mul, ini saya mau tanya nih, ini kan konsep rumahnya konsep rumah ruang terbuka ya Pak Mul ya? Iya, gitu. Ini Bapak ngambil gaya arsiteknya itu dari mana sih, inspirasi mau bikin rumah seperti ini? Dari sendiri aja gitu, kayaknya idenya langsung aja gitu, nggak pernah dipikirin gitu, jalan dengan sendirinya gitu. Jadi sambil berjalan, jadi Dan berjalan, lihat-lihat kayak gini bagus Iya, enggak, iya. posisi di kayak giniin bagus enggak gitu Pak ya. Nah, untuk pengerjaannya sendiri ini memakan waktu berapa lama dan berapa orang sih Pak? Kayaknya waktu soalnya ini yang kasarnya nggak langsung jadi gitu, berapa hari gitu ya, sendiri aja soalnya kan sendiri kan, Oh, udah berapa tahun semua dikerjain sendiri gitu. Jadi dikerjakan sendiri Pak ya, Sendiri, tanpa bantuan orang lain. paling bantuan orang lain juga anak, cuma ngaduk gitu, ngaduk doang gitu. Kalau nempel-nempelin kayak gini apa semua sendiri gitu, Oh gitu ya Pak ya. itu semuanya Nah, Bapak tinggal di rumah ini sama siapa aja sih Pak? sama anak, Sama- dua. Sama anak, berarti sama 2 orang anak ya Pak ya. Eh, Nah, ini kebetulan di sampingnya itu kamar mandi ya Pak ya, di belakang Iya. Bapak itu kamar mandi dan juga tempat beribadah atau musola, bisa dikatakan musola ya Pak ya. Nah Pak, apakah betul Pak nih yang beredar isu dari masyarakat katanya rumah Pak Mul ini semua bahan bangunannya itu dari bekas kuburan atau di tempat pemakaman umum seperti kayu, dinding dan juga yang lainnya. Iya semuanya sih dari itu gitu, dari kuburan gitu. Tapi ya bekas-bekas itu. Gitu. Kami ngambil juga ini kan yang bekas ada di pohon-pohon, bekas yang di pinggir-pinggir ininya tuh udah nggak kepake lah gitu. Berarti Diambilin. batu nisan yang sudah tidak terpakai ya Pak ya. Iya. Seperti tadi kan lantainya jadi batu nisan. Dan kalau dinding-dinding ini kayak gimana sih Pak, dari Ini kayak mana? dinding ini sebetulnya ini batu nisan, cuma ya udah di itu semen sama pasir gitu, adukan jadi lurus begini gitu. Sebenarnya ini tuh batu nisan ini tuh. Kalau itu kayu-kayunya Pak, Kayu-kayu itu kan ada yang ngasih gitu, ada yang itu jadi dikumpulin dulu gitu, terus kan dimanfaatin lah gitu. dimanfaat. Tapi berarti kalau kayu mah bukan dari kuburan Pak. Kuburan dari bekas orang bikin rumah yang nggak itu, yang diituin tuh, yang nggak kepake lah, ngerenovasi rumah gitu. Oh, Ada gitu. yang itu, ada yang itu dikasihin ke sini gitu. Berarti yang dari kuburan hanya dinding-dindingnya aja Pak ya, yang Semua terbuat sama dari lantai. sama lantai. Nah, jadi para sahabat Rizkuna Channel ini sangat menginspirasi sekali rumah Pak Mul ini. Jadi diambil dari bekas barang-barang yang sudah tidak terpakai. Semuanya. Tapi rumahnya sangat wah sekali, sangat, kalau menurut saya sangat bagus sekali. Saya juga sangat ingin mempunyai rumah seperti ini, apalagi tadi pas lihat ruang keluarga ya Pak, tempat nonton TV-nya itu bawahnya itu kolam. Langsutnya langsung ke apa? Kolam ikan sambil nonton TV, enak banget ya Pak dengerin suara gemuruh air. Apalagi pas di atas yang tempat tidur itu Pak, yang tempat tidur di atas sangat apa ya, kepengen lah saya punya rumah seperti ini gitu. Dan Pak Mul ini gaya arsiteknya itu bukan dari lihat inspirasi dari Google atau yang lainnya, hasil pola pikir sendiri ya Pak ya. Bapak, dan juga ini saya ada titipan uang Pak dari Bu Sari. Sebenarnya kalau uangnya ya tidak berapa sih Pak, harus dibagi-bagi sama yang lain. Semoga uang ini bermanfaat Pak ya bagi Bapak gitu. Dan minta doanya juga Pak, kata Bu Sari. Bu Sari itu bentar lagi ada panggilan kerja di Politeknik Kesehatan Bandung. Semoga kerjanya diterima gitu. Iya. Amin. Amin. Nah, barangkali para sahabat Rizkuna Channel yang ingin mengemban bersedekah jariah ke setiap konten-konten yang saya tuju, kan kalau konten saya biasanya tempat-tempat tinggal yang berada di hutan, di pegunungan, di kuburan, insya Allah saya amanah akan bagikan. Dan mohon maaf kepada Bu Sari, baru saya sampaikan sekarang nih, baru sekarang, soalnya kemarin-kemarin saya sibuk loh nggak konten lagi. Bapak, Pak Mul, terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Mohon maaf saya sudah mengganggu Bapak. Waktu Bapak itu juga kan ada pelanggan yang mau cukur rambut. Jadi kita tidak bisa ngobrol panjang lebar. Bapak, terima kasih ya Pak ya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam urusan mencari rezeki. Amin. Oke, mungkin cukup sekian para sahabat Rizkuna Channel explore saya di salah satu rumah Pak Mul yang semua bahan bangunannya itu terbuat diambil dari bekas pemakaman umum yang sudah tidak terpakai lagi. Dan juga ini menginspirasi bagi kita. Tadi kan ada kata-kata dari Pak Mul, kata-kata bijak, seperti kita itu di dalam kehidupan itu harus bersabar. Makanya filosofi rumah Pak Mul itu naik turun, karena yang namanya kehidupan pasti kadang kita di atas, kadang juga kita di bawah. Tapi tetap kuncinya kita harus bersabar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.